Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini saya akan coba menceritakan perjalanan saya hampir 11 tahun yang lalu saat mengikuti lomba peneliti belia. Jadi ini adalah salah satu topik penelitian yang saya bawa, namanya itu Ecosol Sun Harvester. Jadi ya judulnya mungkin The Adventure of the Sun Harvester. Saya mulai ya. Jadi backgroundnya itu dimulai dari Indonesia ini adalah negara tropis. Sehingga mataharinya tuh hampir dalam 365 hari dalam satu tahun, itu hampir di atas 250 hari itu pasti ada matahari bersinar. Sehingga energi matahari yang terhujan atau yang jatuh di tanah-tanah di Indonesia ini banyak sekali. Maka dari itu energi matahari ini sangat potensial untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia. Nah, saya waktu itu topik penelitiannya itu fokus ke solar thermal collectors, yaitu meng-convert energi matahari yang thermal atau panasnya, itu untuk ditransfer ke sebuah medium, biasanya itu air. Nah, ini mungkin contoh dari solar thermal collector yang konvensional, yang dibuat mungkin biasa sering dilihat di atap-atap rumah. Nah, ini yang saya akan coba inovasikan, membuat dengan sistem yang lebih baru. Oke, jadi perjalanan itu lumayan agak tarik lagi ke tahun 2007. Jadi di tahun 2007 ada lomba namanya itu Lomba Teknologi Tepat Guna waktu saya kelas 6 SD. Jadi waktu saya kelas 5 menuju 6, saya ikut lomba namanya Lomba Teknologi Tepat Guna. Alhamdulillah sampai ke tingkat nasional, yaitu membuat pemanas air tenaga surya dari bahannya itu GRC. GRC itu semen dan juga pipa plastik. Jadi mungkin sudah ada backgroundnya bahwa dulu waktu saya kecil itu di Lembang dingin, jadi saya pengen mencari kira-kira ada nggak ya cara alternatif selain harus merebus air atau menggunakan sistem yang tadi, sistem solar thermal collector yang konvensional yang lumayan harganya itu cukup mahal, akhirnya dibuat dengan sistem yang barangnya mudah digunakan atau dicari dari toko-toko bangunan. Nah ini foto saya waktu SD, waktu sebelah kiri itu waktu saat lomba tingkat nasional di Sawangan Bogor, dan sebelah kanan ini waktu foto di depan SD di SD Negeri Pancasila. Oke, nah sudah masuk ke topik utamanya, itu Ecosol Sun Harvester adalah konsep baru untuk meng-capture atau menangkap energi panas matahari. Dan yang sedang dipegang itu adalah panelnya. Jadi bayangkan panelnya itu sangat ringan dan sangat fleksibel, jadi bisa diangkat. Jadi kita akan coba lanjut untuk sebenarnya rahasia dari pemanas air tenaga surya itu apa ya? Nah, research background-nya kita juga tadi sudah tahu bahwa conventional STC atau Solar Thermal Collector itu biasanya dibuat dari copper atau dari tembaga. Jadi tipenya itu ada beberapa pipa-pipa tembaga di sini. Saya akan pakai pointer ya. Nah, laser pointer. Ada pipa-pipa tembaga yang dihubungkan oleh plat tembaga. Jadi biasanya jaraknya cukup panjang untuk menghemat bahan juga. Ada kaca, dan kaca ini biasanya kalau cukup pagi atau datangnya matahari itu cukup dari rendah, itu panas matahari pasti dipantulkan. Jadi harus cukup memiliki sudut yang tinggi. Nah, dengan adanya tembaga, kaca, dan juga besi-besi, ada nama konsep itu embodied energy materials. Jadi, bayangkan kalau kita ingin usaha, itu harus ada modal. Jadi saat kita membuat sesuatu, itu ada embodied energy, artinya ada modal energi. Misal kita untuk membuat sesuatu dari bahan-bahan yang dikumpulkan butuh ribuan joule. Nah, apakah nanti kalau mau alat ini menghasilkan energi alternatif, apakah sudah bisa membayar modal energi yang dikeluarkan untuk membuat teknologi tersebut? Terus ini only works because copper atau tembaga itu konduktor yang sangat bagus. Maka dari itu, meskipun harus ada celah-celah yang cukup besar, itu tetap panasnya itu tertransfer dengan sangat baik. Maka dari itu, inovasi awal yang dilakukan di tahun 2007, daripada kita menggunakan tembaga dengan bahan yang mahal, kita bisa pakai flexible PVC tubing. Ini pakai pipa flexible PVC yang biasa digunakan dari toko bangunan itu untuk water pass, dan juga GRC. GRC sheet itu adalah ya panel GRC ya, mungkin kita juga bisa sering ke toko bangunan dapat panel GRC. Nah, daripada jaraknya cukup besar, dibuatlah jaraknya lebih kecil. Jadi area yang dijatuhi sinar matahari ini juga lebih kecil areanya. Jadi tidak perlu heat itu transfer lewat copper atau GRC langsung jatuh ke pipanya. Long embodied energy karena ya ini plastik dan GRC juga ini works meskipun ini pakai semen dan plastik, ini works karena celahnya itu sedikit. Jadi secara rata-rata heatnya itu hanya perlu transfer di 3,75 mm lewat GRC.
Oke, jadi objektifnya kita udah punya background tadi dari yang konvensional, dari yang sedikit dimodifikasi dengan GRC dan juga plastik. Bagaimana membuat STC yang lebih mudah dibuat. Karena bayangkan tadi yang desain 2007 kita satu-satu pasang itu jadi tidak scalable kalau kita membuat yang lebih besar. Lebih efisien, low embodied energy, dan juga inexpensive sehingga bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Nah, riset metodologinya sebenarnya cukup panjang tapi kita mencoba observasi. Nah, kita again observasi, kita lihat konsepnya, desainnya, bagaimana mencari kita kan sudah coba nih salah satu tahap pertama untuk mencari material pengganti. Bagaimana akhirnya dari material pengganti yang di bawah kita mendapatkan material pengganti yang baru. Konsepnya adalah bagaimana menempatkan jalur-jalur air itu lebih dekat. Nah, akhirnya waktu saya sedang jalan-jalan ke toko bangunan, lihat beberapa proyek kanopi, saya melihat sebuah produk atau bahan yang bernama polikarbonat. Kalau kita lihat lebih detail, polikarbonat itu sebenarnya dia seperti pipa-pipa kecil yang saling nyambung. Jadi, langsung terfikirkan pada saat itu bagaimana kita menyalurkan air di antara celah-celah tersebut. Jadi kalau kita potong lagi cross sectionnya atau secara konsep, bagaimana kita membuat air itu jalan sehingga solar radiation itu bahkan tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk ditransferkan ke air. Sehingga, oh, dengan adanya polikarbonat ini, kita bisa membuat pemanas air yang desainnya jauh lebih sempit jarak antar air dan semoga efisiensinya lebih tinggi karena tidak ada heat yang harus transfer karena jalan-jalan. Jadi karena tebalnya itu 0,4 mili, jadi ya panas hanya perlu melewati tebal 0,4 mili dari si polikarbonatnya gitu. Oke, dari hal ini akhirnya terjadilah sebuah evolusi dari yang awalnya terbuat dari GRC dan mungkin teman-teman bisa lihat itu ada garis-garis, itu adalah pipa yang lihat mungkin ada bisa dilihat juga lem-lemnya itu kurang rapi, makanya tidak scalable. Dengan polikarbonat, kalau kita pasang pipa di atas dan bawah, itu langsung jadi panel. Kita nggak perlu nyambungin satu per satu. Nah, caranya sederhana banget. Kita punya pipa PVC, kita potong setebal PVC-nya, terus kita slot in, kita masukkan si polikarbonatnya, terus kita pasang lem yang spesial atau lem khusus untuk bisa sedikit seperti mengelas atau menggabungkan dua bahan yang berbeda yaitu PVC dan polikarbonat. Dan voila, terjadilah sebuah desain yang baru. Nah, bagaimana mengambil sistem yang lebih efisien. Dan biasanya kalau kita agak mundur lagi tadi, sistem-sistem pemanas air konvensional itu disebut pasif. Pasif itu konstan volumenya konstan dalam pipa atau dalam sistem, temperaturnya variable. Bayangin dari animasi ini, anggapannya nih kita punya isi air setengah panas. Di siang hari itu bisa dipanaskan, tapi kalau ternyata mendung, akhirnya kita punya setengah air dingin dan setengah air panas. Akhirnya airnya ini hangat-hangat aja, hangat-hangat kuku, nggak panas. Untuk meningkatkan efisiensinya, kita bisa menggunakan active system atau ya saya sebutnya EcoSol Active System. Jadi kalau airnya sudah panas di panel, sensor akan membuka keran atau solenoid yang di bawah untuk ngisi ke dalam tangki. Jadi kita ya kalau ngeset 55 derajat ya akan hanya dapat air 55 derajat. Kalau ternyata mendung di tengah hari ya kita dapatnya setengah kapasitas tangkinya. Kalau memang kita mau produksi lebih banyak, kita tambah ukuran panel sehingga bisa produksinya lebih cepat. Gitu. Jadi itu tadi perbedaan pasif dan active system. Nah, hasil risetnya, alhamdulillah, saya sampai sekarang masih dipakai. Jadi kalau saya pulang ke Lembang, saya masih bisa mandi air panas dan ibu saya juga pakai untuk nyuci nyuci piring. Jadi air panasnya itu dipakai untuk nyuci piring karena Lembang dingin. Jadi kalau misalnya waktu sahur atau waktu pagi-pagi bisa nyuci dengan air panas piring-piringnya. Dan ini contoh panel-panelnya itu disejajarkan di atas sebuah atap. Jadi ya pemasangannya pun jauh lebih sederhana karena fleksibel dan ringan. Dan akhirnya kalau di compare yang konvensional pakai stainless steel, copper, aluminium, glass, high embedded energy. Yang EcoSol itu pakai polikarbonat, PVC dan glue. Productionnya lumayan sederhana, transportation dan harganya itu inexpensive, efisiensinya lebih tinggi karena tadi tidak perlu travel heat yang terlalu jauh, lebih ringan dan bisa menjadi atap gitu. Dan ukurannya bisa disesuaikan ya. Mau karena kita bisa tahu sendiri bahan materialnya itu lebih besar.
Nah, ini mungkin sedikit perhitungan, saya akan skip, mungkin akan go through dikit. Jadi, kalau dihitung-hitung sesuai bahan aja, embodied energy, kita bisa membayar modal energi itu dalam 30 hari. Dibandingkan biasanya conventional energy atau conventional solar thermal collector itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 tahun untuk membayar modal energi yang digunakan untuk memproduksinya. Konklusi, EcoSol itu easy to make, efficient, dan low embedded energy, juga inexpensive dan affordable. Karena bahannya bisa kita dapatkan dengan mudah, produksinya juga tadi sederhana, jadi bisa dibuat oleh setiap orang. Dan benefits-nya ini ada beberapa eksperimen yang dibikin portable sehingga mudah untuk ditransportasikan. Awalnya ini didesain untuk sekolah-sekolah kalau ingin belajar tentang renewable energy, yaitu pemanas air. Oke, next ini kalau memang kita hitung, let's say kita punya 1 hektar, atau kalau orang udah pakai EcoSol banyak, totalnya sampai 1 hektar, kita bisa save kurang lebih sekitar 1.000 ton batu bara per tahunnya. Jadi harapannya waktu itu bisa bikin club yang install, which is semoga kedepannya setelah jadi open source project bisa, dan semoga dalam 1 tahun pertama targetnya waktu itu bisa 100 hektar terpasang sehingga bisa carbon emission saving kurang lebih 94.000 ton gitu. Semoga nanti bisa direalisasikan. Usage-nya bisa untuk pemanas air di kos-kosan, di hotel, di rumah. Jadi bisa dilakukan. Waktu itu juga sempat ada konsep pakai dryer. Jadi karena air ini hangat, kita bisa bikin satu bangunan untuk menghangatkan hasil panen. Kalau air dryer itu bukan air yang dipanaskan ke panel, tapi udara. Sehingga waktu itu udah pernah dicoba menggunakan ini, kita bisa lihat panelnya pakai air blower. Air blower-nya ini mendorong udara ke dalam panel sehingga jadi hangat untuk mengeringkan hasil panen, yaitu pisang. Ini salt maker, sebuah konsep kalau memang ya kalau mungkin pernah datang ke tempat produksi ini mungkin ya, tempat produksi garam, di bawahnya itu kalau kita panasin, jadi ada sinar matahari, ada panas dari bawahnya juga, dari bednya. Itu bisa mempercepat proses pembuatan garam. Dan kalau memang di industri ada kebutuhan preheating atau mungkin menghangatkan dengan matahari sebelum dihangatkan pakai bahan bakar lainnya, atau swimming pool, itu bisa dilakukan. Kita juga udah coba eksperimen, ternyata cukup untuk bisa menghangatkan air di kolam-kolam. Future work waktu itu sempat ada juga bahan polikarbon itu double layer, jadi untuk bisa ini diimplementasikan di northern latitudes, yaitu di daerah-daerah yang subtropis. Jadi karena dingin perlu ada selimut ya, jadi di bawah ada selimut insulasi pakai mungkin busa atau styrofoam, di bagian atasnya pakai channelnya yang di seal dan pakai vacuum. Itu konsep. Terus juga ini EcoSol Farm, kalau memang kita punya hektaran EcoSol Farm, kita bisa kumpulin air panasnya, dan air panasnya bisa menghangatkan sebuah substance, pentana. Nah ini contohnya, dari panel panasnya dikumpulin misalnya suhu 55 derajat atau 60 derajat, di heat exchange ke butana atau pentana, masukin ke EcoSol motor atau generator, sehingga bisa membuat listrik. Nah ini contoh waktu itu Mr. Green pernah membuat menggunakan piston untuk dan uap, dan jadi ini low pressure vapor, atau ini sempat ada sebenarnya udah ada videonya di YouTube yang negative pressure engine ini, teman-teman kalau penasaran bisa lihat, atau nanti saya sematkan di akhir video linknya. Air engine, jadi kita bisa menggunakan vacuum untuk akhirnya menggerakkan sebuah generator. Ini eksperimen sedikit untuk mengumpulkan data. Waktu itu saya sempat pasang sensor, jadi kalau kolektor temperature-nya 50, tank temperature-nya 45, kita bisa tahu nih kalau ternyata volumenya udah tinggi, ya udah penuh, ngapain kita produksi lagi. Jadi tadi yang menggunakan active system, kita bisa pasang sensor juga, jadi tahu efisiensinya. Kalau yang sebelah kanan ini memang eksperimen aja. Oke, kurang lebih cerita atau dongeng masa lalunya seperti itu. Saya tutup dengan let's us harvest the sun together. Semoga EcoSol ini kelak bisa jadi project open source yang bermanfaat nyata untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa.